Ya sabar, karena kata orang Jawa, orang sabar itu paling sakti. Apa bahasa Jawanya Pak Budi? Pak Kiai Budi? Ini saya baru dengar kemarin di Gunung Kidul tuh, dari Bu Nyai Mardia namanya. Apa? Apa? Bukan. Sabar itu apa gitu? Orang paling sakti itu orang sabar gitu. Nah, orang paling kanuragannya tinggi itu orang paling sabar itu melebihi debus. Debus itu ditusuk nggak apa-apa, kalau sabar dikata-katain nggak balas. Diadu domba nggak terpancing. Ini mohon maaf, ngurusin begini itu konfliknya pasti ada, konflik internal pribadi. Kita sama-sama punya masalah, sama-sama punya musibah. Musibah itu dalam bahasa Arab ada negatif, ada positif, ya. Namun dalam bahasa Indonesia musibah itu identik dengan negatif. Tapi orang kalau kenal Allah, musibah itu indah. Surat At-Taghabun mungkin ada yang hafal, ma min musibatin illa biiznillah, ma min musibatin illa biiznillah. Tidak adalah sesuatu yang menimpa kamu, baik ataupun buruk, kecuali dengan izin Allah. Kenapa Allah nggak sebut baik buruk di ayat, tapi di tafsir disebut? Karena manusia selalu berpersepsi baik dan buruk. Tapi di ayatnya hanya disebutkan tidak ada sesuatu yang kamu alami. Musibah itu bahasa Arab sesuatu yang menimpa kita lalu kita mengalami. Misalnya Pak Budi ini, Pak Kiai Budi ini dapat gelar Kiai hari ini, itu musibah itu. Tapi ayat ini belum cukup orang kemudian mengenal Allah. Tiadalah orang mengalami sesuatu kecuali dengan izin Allah. Hari ini Bapak Ibu ya mengalami, ada yang dapat melihat, ada yang tidak melihat, ada yang bisa mendengar, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang bisa mendengar telinganya, matanya bisa melihat, hatinya buta. Ya. Ta'mal qulub ya, disebut di Quran, itu buta hati. Ada di Quran. Abu Lahab itu buta mata nggak? Bisa lihat Nabi Muhammad? Kalau dia bisa lihat Nabi Muhammad, kenapa dia nggak syahadat? Berarti yang dia lihat bukan Nabi. Siapa yang dia lihat? Ngeri kali nih Bapak ya, setan dilihat. Abu Lahab itu tabbat yada abi lahabi wa tabb. Itu Abu Lahab, nama aslinya kan bukan Abu Lahab. Kenapa disebut Abu Lahab? Dia itu bencinya dengan orang yang tadinya dia sayang luar biasa, ya, sampai-sampai dia dan istrinya. Jadi ini sifat perempuan yang jahat, bukan perempuan yang baik. Hammalatal hatab. Hati-hati nih, Pak Budi udah kena ini ya. Ya dari orang yang ngaji ke kita juga. Sekarang udah gak tahu juntrungnya kemana ya. Hammalatal hatab. Hammalah perempuan pembawa. Hatab, apa arti hatab? Kayu bakar. Itu bahasa majazi untuk orang yang suka mengadu domba. Kompor-kompor, provokator. Orang baik-baik aja diadu domba, ya. Oh ternyata gelar Ustadz Kiai nggak cukup, karena ada Kiai adu domba. Ya, Kiai Hammalatal Hatab. Nah, eksekusinya pada Abu Lahab, penyebar isunya Hammalatal Hatab. Saya mikir-mikir kenapa tidak disebut dengan nama perempuan, hanya disebut wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya, perempuannya. Maka setiap orang yang suka ngadu domba itu bukan lagi manusia yang utuh, dia banci, dia bukan perempuan lagi, dia sudah hammalah. Dia bukan laki-laki lagi, tapi dia sudah hammalah. Dan tahukah Bapak Ibu, saudara-saudariku, handphone itu bahasa Arabnya mahmulah. Smartphone itu bahasa Arabnya apa? Mahmulah hatif. Ya, mahmulah hatif jawal itu bahasa Arabnya itu telepon ya.
Handphone itu bahasa Inggris yang diarab-arabkan. Maksud saya apa? Hamalah itu sekarang alatnya sudah di tangan kita. Ini rahasia Allah ini. Bukan berdekatan lagi ya. Dan mohon maaf nih Pak Haji, udah di tangan kita sudah. Pasar digenggam. Bukan di dekat-dekat ya. Udah digenggam. Kalau nggak ada dia kita cari-cari. Nih hati-hati ya. Hati-hati. Jangan-jangan yang kita dengarkan selama ini setiap hari di YouTube kita, ya, di handphone kita, itu orang-orang yang menyebar adu domba. Nih tesnya gampang. Setiap kali dengar tambah benci sama seseorang yang dia masih muslim. Siapapun itu, mau beda faham, beda partai politik, beda coblosan, beda manhaj, beda mazhab, beda thariqah, beda kiai, ada sedikit kebencian, berarti sudah main hammalatal hatab. Ya. Dan yang lucunya kami punya kiai Buya, ya, itu nggak punya handphone canggih kayak bapak ini. Tapi setiap hari, setiap beberapa hari ada aja yang nganterin berita buruk kepadanya, mengadu domba saya dengan si kiai itu. Ini bukan guru saya juga, cuma kita silaturahim pernah sama orang itu. Ngadu domba. Itu kiai akhirnya terpancing. Jangan ikut torikot aneh-aneh. Dikira saya torikotnya aneh-aneh. Ya, torikot kita semuanya mu'tabarah, nggak ada yang mu'tabarah. Bersanad kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cuma saya masih dilarang guru saya debat. Kalau dapat izin langsung kita tantang tuh orang itu. Ya. Kata guru saya, ntar dulu, nanti aja dulu. Iya, sabar. Karena kata orang Jawa, orang sabar itu paling sakti. Apa bahasa Jawanya Pak Budi? Pak Kiai Budi. Ini saya baru dengar kemarin di Gunung Kidul tuh dari Bu Nyai Mardia namanya. Apa? Sabar lanarimo. Bukan. Sabar itu apa gitu? Orang paling sakti itu orang sabar gitu. Orang paling kanuragannya tinggi itu orang paling sabar, itu melebihi debus. Debus itu ditusuk nggak apa-apa, kalau sabar dikata-katain nggak balas. Diadu domba nggak terpancing. Ini mohon maaf, ngurusin begini itu konfliknya pasti ada, konflik internal pribadi, lalu antar personal pasti ada. Lalu ayatnya menyebutkan apa di surat Taghabun tadi? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ini yang paling kata kunci. Mau bisa melihat, nggak bisa melihat, itu nggak ada urusan. Urusannya yang kedua ini. Siapakah yang betul-betul percaya kepada Allah? Allah itu mungkin nggak menginginkan keburukan bagi kekasihnya, hambanya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Maka apapun yang terjadi, pasti ada satu rahasia yang kita belum dapat tangkap. Wa may yu'min billah. Kalau kamu percaya saja sama Allah, yahdi qalb, maka qalbumu akan bercahaya, nurul qalbi. Qalbu kalau udah bercahaya lebih bijak dari orang yang bisa memandang. Ya, di para imam nanti suatu masa nanti saya datang lagi sini, nanti saya kisahkan 3 imam besar yang tidak bisa melihat. Tapi namanya tertulis dalam kitab tafsir, kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, tertulis dalam kitab Mawaiz, tertulis dalam kitab-kitab tasawuf, bahkan ilmu kalam. Orang nggak bisa ngelihat, tapi ngalahin orang bisa ngelihat. Kenapa? Nurul qalbi. Karena qalbunya bercahaya. Wah, gimana cara syaratnya? Yu'min, percaya kepada Allah. Nah, percaya nggak? Allah lagi punya suatu urusan, suatu rencana kepada kita. Percaya nggak? Jadi mulai hari ini masih ngeluh nggak? Yang mengeluh tidak percaya. Orang mengeluh tidak percaya. Sedih boleh, tapi jangan berkepanjangan. Kenapa? Nih ciri-ciri orang masuk surga. Nih jaminan masuk surga itu gampang.
innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Surah Al-Ahqaf. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang kenal Allah lalu dia menjaga keistiqomahannya. Jadi kenal Allah cukup? Belum cukup, dia mesti berusaha sudah syahadat, sudah sholat, belum cukup. Apa yang paling penting setelah mengenal Allah? Istaqamu. Istaqamu itu terjemahan kita istiqomah, tapi istiqomah bahasa Indonesia keliru. Istiqomah bahasa Indonesia artinya continue, tidak. Kesannya kalau istiqomah ini orang nggak pernah dosa lagi, nggak mungkin. Kita ini pasti akan berdosa. Maka di Quran itu lafaznya jelas sekali. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang percaya dirinya sudah dijamin Allah, diatur Allah, Allah beri cahaya terang di kolbunya. Kalau kolbu sudah terang, Bapak Ibu, kolbu itu lebih luas dari langit dan bumi. Kalau kolbu sudah terang, maka perasaannya lebih luas dari ruangan ini, karena dia lebih luas dari langit dan bumi, ya. Ada satu hadis qudsi, hadis ini tidak sahih menurut ahli hadis, tapi sahih menurut ahli kolbu, ya. Bahkan ijma memaknainya itu benar. Innama la tasa'uni ardi wala samai. Nur aku, namaku, ilmu tentang aku tidak sanggup dipikul oleh langit dan bumi. Ini Bapak ini mohon maaf, kekuatan kita pegunung. Coba benturin palanya pegunung. Ya. Kalau fisik kita lemah dibandingkan gunung, kita kecil. Ya. Coba langit, ya. Langit itu besar sekali. Secara fisik kita kalah dengan langit dan bumi. Tapi kesimpulan langit dan bumi ada pada diri kita. Alam itu disebut kosmo. Maka ilmu tentang alam, kosmologi, semua di alam itu ada dalam diri kita. Maka mengenal diri manusia itu mengenal alam. Mengenal alam, mengenal Rabbul Alam yang menciptakan alam. Lalu Allah mengatakan, innama wasi'ani qalbu abdi al-mu'min. Yang sanggup menerima tatapan ilmuku, titipan ilmuku hanyalah hambaku yang percaya. Maka saya tadi tanya, benar gak nih percaya sama Allah? Benar nih percaya sama Allah? Seberapa kuat percayanya? Ya. Seandainya nggak dikasih makan 7 hari 7 malam, ganti iman nggak? Mati. Waduh, syirik ini harus diajarin akidah ini beneran. Ya. Yang baca surat Al-Kahf, di surah Al-Kahf siapa yang tidur 309 tahun nggak mati, nggak makan, nggak minum, nggak mati? Ashabul, jangan menuhankan nasi. Itu syirik tuh, benerin syahadat lagi tuh. Harus belajar akidah Ahlussunnah yang benar di sini. Ya, ini kewajiban Kiai Budi.